Belum usai permasalahan hutang piutang dengan pihak wedding organizer, kini muncul kabar baru. Baru 1 bulan menikah, Ferry dikabarkan akan menjual aset-aset properti milik Vena istrinya. Aset tersebut berupa apartemen mewah seharga 4 miliar yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan sebuah villa yang ada di Pulau Dewata, Bali. Kabar tersebut bersumber dari unggahan Ferry di akun Instagram miliknya yang menawarkan 2 aset properti milik Vena kepada halayak umum. Oh, udah lama. Cuma karena nggak diposting di Abi Ferry, makanya aku posting karena aku tahu bakal rame nih kalau di Abi Ferry, ya kan? Iya jadi. Bakal jadi heboh dan bener ya. Iya. Tapi nggak kira kalau hebohnya ke arah yang negatif, nggak kirain orang akan lebih pay attention aja kan. Oh iya, memang saya kan sekarang profesinya juga broker juga kan. Enggak lah. Jadi waktu itu sebelum menikah tuh udah banyak yang kita diskusikan. Salah satunya mengenai hal-hal yang pekerjaan berat atau apa yang kadang dulunya Mena ini tanggung sendiri, sekarang Bi tolong ya bantuin aku. Sekarang kan udah ada Abi deh yang ngurusin ini itu. Oh ya udah. Jadi ibaratnya gini, pokoknya yang berat-berat biarin deh Abi. Soalnya kan saya juga nggak mau lihat istri saya ini banyak beban gitu ya. Dalam arti beban itu kan bukan hanya banyak lah dalam kehidupan ini. Jadi dengan kehadiran saya tuh selalu berusaha untuk meringankan bebannya Mena. Karena itulah gunanya suami istri saling mengisi satu sama lain, saling ya selain mencintai, menyayangi itu banyak hal yang kita bagi tugas ternyata indah lah. Ya, jadi memang malah ada tanah lagi mau aku jual. Jadi memang aku pengen menyederhanakan hidup aku sekali lagi. Aku terlalu banyak aset yang menurut aku kalau nggak di maintain tuh malah jadi rusak gitu. Jadi aku juga udah usia 50, aku pengen nikmatin hidup. Nanti kalau misalkan Abi ada rezeki, aku pengen umroh ya, pengen kita jalan-jalan. Ya, jadi lebih kalau banyak aset tuh yang ada mikir aja tiap bulan jadi kan. kita lebih memanfaatkan apa yang ada tuh buat kita nanti mungkin pelesiran, terus juga kita. Iya karena kan kita insya Allah di momen yang akan menua bareng ini kita memaksimalkan waktu, kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan selalu menjadi sorotan publik semenjak mereka mulai jadian hingga memutuskan untuk menikah 1 bulan yang lalu. Berbagai persoalan mulai muncul pasca mereka menikah, salah satunya yakni konflik dengan wedding organizer yang dikelola sahabat Ferry, Elma Teana dan rekannya soal pembayaran jasa wedding organizer saat acara lamaran beberapa waktu lalu. Di waktu acara lamaran, 1 jam sebelum acara, saya itu dipanggil duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya kaget dalam arti loh, kenapa nggak dari awal? Karena apapun itu, kalau misalnya RAB quotation itu kan dari awal harus dibicarakan. Apapun itu harus dari awal. Apakah klien ini sanggup? Apakah klien ini menyetujui? Nah itu harus dari awal, tidak 1 jam sebelum acara. Ya kecewa banget pasti. Sebelum memutuskan untuk menikah setelah menjalani hubungan super kilat, hubungan Vena dan Ferry memang sempat ditentang Verrell Bramasta, putra sulung Vena dari pernikahannya dengan Ivan Fadila. Ada kekhawatiran di benak pemain sinetron tersebut akan masa depan pernikahan ibundanya dengan artis sinetron era 90-an itu. Namun baru seumur jagung pernikahan ibundanya tersebut, kekhawatiran dan kecurigaan Verrell seolah terjawab. Kondisi tersebut terlihat ketika Vena dan Ferry justru sibuk menjual aset-aset berharga milik ibundanya. Unggahan Ferry di sosial media tersebut sontak mendapat komentar miring dari netizen. Iya, yang pasti memang kan aku nggak pengen banget capek lagi kayak dulu yang maintenance, kemudian cari orang untuk jaga villa aku, nanti aku mau pindah rumah ke Paso jadi apartemen kosong, buat apa gitu ya, mubazir kebanyakan aset ya. Jadi aku pengen mesederhanakan hidup juga, pengen lebih fokus juga buat Fania, Abi, Verrell, Atala gitu. Soalnya kalau banyak aset tuh kita pasti banyak pikiran. Jadi emang udah lama mau dijual, tapi
karena kemarin rumahku belum jadi aku pending 4M aja. Siapa tahu pemirsa mau beli. Yang villa juga aku jual 5M. Full furnish ya? Fully furnished. Fully Sebetulnya itu kalau kenangan sih banyak banget. Cuma buat aku, kita kan hidup sekarang ini beda ya eranya. Orang tidak lagi invest dalam bentuk aset rumah dan tanah. Kita lebih udah tahu kepada lebih logam banyak, mulia yang lebih cepat liquid. Jadi kita kan harus ngikutin zaman juga. Kalau zaman aku dulu emang tanah sama rumah oke, tapi setelah pandemi apalagi udah nggak cocok lagi. Lebih Logam banyak mulia sekarang mungkin invest yang dalam dolar gitu-gitu lebih kan. liquid lah, itu lebih gampang. Enggak lah, lebih banyak kenangan rumah yang nanti kita tinggalin. Jadi buat aku sih kenangan tuh udah kenangan baru lah. Jadi yang akan aku jalani sama Abi, sama Atala, karena Feral kan udah punya rumah sendiri, sama Fania khususnya. Sama seperti kita naik mobil kan kita ngeliatnya ke depan, nggak boleh dia terus kita nabrak gitu. Kayak gitu sih. Menanggapi rencana ibunda dan ayah sambungnya tersebut, Feral yang selama bulan Ramadan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman dan keluarga, tidak berkomentar banyak terkait hal tersebut. Ia lebih menyerahkan sepenuhnya rencana penjualan aset properti tersebut kepada ibundanya. Waduh, kurang tahu sih, itu tanya aja ke mama itu. Belum ada tanggapannya karena sampai sekarang juga mama belum cerita apa-apa, jadi kayaknya ya belum ada tanggapannya gimana-gimana. Ya mungkin mama udah punya planning sendiri ya, karena mama juga orang yang cukup bijak dalam berinvestasi dan juga dalam keuangan. Mama sangat pintar menabung ya, jadi kalau mama ngambil keputusan aku yakin pasti udah ada rencana dan sesuatu yang mungkin lebih baik lagi di balik itu semua. Ya, rumah di Jalan Paso, sambil juga menungguin si Atala kan yang mau tinggal di sana. Jadi kita tungguin ya, temenin Atala. Kebetulan juga deket banget sama rumah mamahku. Jadi aku berpikir kayaknya kalau kita pergi, Fania lebih deket ya, dititipin lebih deket banget, cuma 3 menit. Karena kebetulan nanti juga Fania sebentar lagi udah masuk SD. Nah lumayan nih tugas saya juga kalau pagi tuh harus lebih early, karena kan anterin Fania, terus jemput juga, karena kan ya biar bagaimanapun anak perempuan harus lebih ekstra ya, lebih ekstra dijaganya gitu. Ya, semenjak karirnya di dunia hiburan moncer, Feral ingin hidup mandiri dengan tidak tergantung dan merepotkan kepada orang tua. Namun, kesuksesan Feral di karir tidak serta-merta diikuti dengan kehidupan asmaranya. Sampai saat ini, ia betah menjomblo. Lantas, kapankah mantan kekasih Natasha Wilona ini akan mengakhiri kesendiriannya dan berencana untuk menikah? Pastilah, siapa yang gak kepingin mendapatkan jodoh yang belahan jiwanya kan. Yang pasti aku gak muluk-muluk, kepingin yang baik hati, yang mandiri juga, yang bisa sayang sama keluarga aku, bisa deket sama sahabat-sahabat aku. Ya yang bisa membawa pengaruh lebih baik buat diri aku lah. Sih kalau keluarga kebetulan mama papa orangnya fleksibel banget ya. Dan kita dari dulu kan terbuka gitu. Jadi kalau misalnya aku deket sama siapa perempuan gitu, pasti aku juga kenalin ke mereka. Dan kalau dari mereka sendiri sih gak ada tuntutan harus nikah umur segimana, harus pasangan yang kayak gimana, itu nggak pernah ada. Yang penting yang terbaik buat anaknya aja. Kalau targetnya pasti adalah, karena kan kita juga kepingin secepatnya ya, kalau emang bisa cepat-cepat menikah dan punya keluarga kenapa enggak. Cuman kan ya harus take it slow aja dan nggak usah terlalu memaksakan, yang penting sih. Sementara itu, sang adik Atala Naufal sudah punya kekasih Shannon dan kabarnya akan menikah muda dalam waktu dekat ini. Nah itu kita nggak bisa jawab ya. Kita belum bisa jawab lebih jauh, biar nanti time will tell. Gitu, time will tell. Belum karena gini, kemarin itu kan pas kita terakhir acara tasyakuran, Atala itu kan lagi sibuk-sibuknya nih sama kakak Feral juga. Jadi memang belum cerita apa-apa sama kita, dan kemarin ketemu itu hanya membicarakan beberapa kerjaan, datang ke apartemen, terus juga yang termasuk dia mau diskusi soal rumah, terus dia ngasih lihat, "Duh, aku lagi ini banget nih, sibuk banget nih Papi F," gitu kan. "Ntar temenin dong kalau ini." "Oh iya udah, ntar ditemenin deh," gitu loh. Kayak gitu sih. Soal jika memang nantinya sang adik lebih dulu menikah dengan Shannon, kekasih pujaan hatinya itu, Feral pun tidak menjadikan hal tersebut menjadi masalah. Lantas seperti apakah sosok Shannon di mata Feral?
kayaknya baik. Ada, cuman belakangan ini mungkin karena kesibukan masing-masing jadi jarang ketemu kan. Ya enggak lah, kalau ngeliat adik aku bahagia ya ikut bahagia juga kan. Semua orang ada timingnya masing-masing ya. Doain aja yang terbaik semoga.